Sebelum memasuki bagian pandangan saya terhadap murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1, kita akan uraikan dulu pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan berarti tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya anak yang bertujuan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Tuntunan dalam pendidikan yaitu menuntun kodrat anak untuk memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya dengan cara yang sesuai dengan caranya masing-masing. Karena kekuatan kodrat masing-masing anak berbeda antara satu dengan lainnya, sehingga dibutuhkan cara tertentu sesuai dengan kekuatan kodrat si anak. Pendidikan berhubungan dengan dua hal, keadaan dan kodrat keadaan. Keadaan inilah yang bisa mempengaruhi kodrat keadaan tersebut. Kodrat keadaan meliputi dua macam, yaitu dasar hidup atau bios dan kecerdasan pikiran. Dasar hidup atau bios ini tidak dapat berubah, merupakan anugerah Tuhan sejak lahir yang diberikan masih dalam keadaan suram atau samar. Sedangkan kecerdasan pikiran meliputi kecakapan menimbang dan kuat lemahnya kemauan. Dasar hidup atau bios meliputi beberapa macam, misalnya perasaan takut, rasa malu, iri, sikap berani, sosial, agama, kecewa, dan lain sebagainya. Nah, kecerdasan pikiran inilah yang nanti akan dimasuki dengan ilmu atau pengajaran untuk mempengaruhi sifat-sifat negatif tadi supaya tidak muncul atau tetap samar dan menebalkan tulisan baik yang masih suram. Sehingga apabila hal ini dilakukan terus-menerus akan menjadi pembiasaan dan si anak bisa menguasai diri secara tetap dan kuat, sehingga akan membentuk watak atau budi pekerti atau karakter. Anak yang mempunyai karakter dalam bertindak akan selalu memikirkan, merasakan, memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar, tidak asal-asalan. Dan hal ini bersifat tetap dan pasti. Watak atau karakter anak yang terbentuk bisa meliputi beberapa macam. Misalnya, budi pekerti tentang kekuasaan bagi anak yang memiliki potensi sebagai pemimpin. Yang kedua, budi pekerti mengenai agama. Misalnya bagi anak yang mempunyai kecerdasan spiritual. Budi pekerti yang ketiga adalah berkaitan dengan keindahan bagi anak yang mempunyai bakat dalam bidang seni dan semacamnya. Kemudian keempat, budi pekerti yang berkaitan dengan kegunaan bagi mereka yang mempunyai kreativitas atau keterampilan. Berikutnya, budi pekerti yang berkaitan dengan pengetahuan bagi anak-anak yang memiliki potensi ilmu, teknologi, dan semacamnya. Dan keenam, meliputi budi pekerti yang berkaitan dengan sikap sosial, yaitu menolong atau mendermakan.